Awal usaha apa? Awal usaha waktu itu karena tempat kita atau tempat saya itu di kampung ya. Iya. Istilahnya pedagang Polowijo di geng, desa ya, geng, atau geng, di geng, kampung geng. halaman itu ya. Kalau kita itu berkawan dengan orang-orang yang soleh ya, ternyata keberkahan itu selalu kita dapatkan. Iya. Artinya kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat itu kita rasakan. Awal-awal saya sempat agak menolak begitu ya. Kenapa? Karena waktu itu saya enggak punya pengalaman di dunia properti. Backgroundnya jenengan? Ya, padahal sebenarnya saya juga orang teknik, tapi tekniknya bukan teknik sipil atau teknik arsitek, tapi teknik industri. Oh iya. Malah sekarang tinggal di Kediri. Iya. Berarti setelah dari Jogja itu pulangnya ke Nganjuk. Betul. Nah, itu memutuskan kenapa mau kerja atau mau usaha atau pripun? Saat itu saya sebenarnya ingin bekerja sebenarnya, karena pikiran saya dulu sekolahkan atau disuruh kuliah sama orang tua, setidaknya kalau lulus mendapatkan pekerjaan lah. Ya. Namun beberapa waktu ditunggu belum berhasil masuki dunia pekerjaan. Akhirnya saat itu belajar kecil-kecilan usaha. Awal usaha apa? Awal usaha waktu itu karena tempat kita atau tempat saya itu di kampung ya. Iya. Dekat dengan wilayah pertanian. Waktu itu saya kebetulan orang tua sebelumnya udah petani. Menjalankan usaha, bukan petani. Istilahnya pedagang Polowijo di desa atau di kampung halaman itu ya. Nah, saya belajar kecil-kecilan ya, ini jualan Polowijo begitu. Atau jual beli Polowijo lah ya. Karena saya jual beli dari para petani, kemudian saya jual lagi ke pedagang yang lebih besar. Iya. Berarti setelah jenengan itu dari Jogja memulai bisnis palawija itu bertahan berapa lama itu, Pak? Itu menurut saya tidak berlangsung lama ya. Ya kurang lebih 2 tahunan lah ya. Nah, saat itu sebenarnya kita menikmati usaha itu. Ya, apalagi dengan pengalaman baru ya. Iya. Sebelumnya kan belum pernah kita berinteraksi dengan petani, kemudian habis itu dibawa ke luar kota, dibawa ke pedagang gitu kan, dijual begitu kan. Namun saat itu akhirnya karena saya harus bersama dengan keluarga saya, jadi saya mengikuti tempat tinggal istilahnya tempat istri bekerja begitu. Nah, ini menjadi tantangan buat saya juga akhirnya. Saya ketika usaha yang di tempat asal itu sudah tidak saya jalankan, berarti di tempat baru itu saya harus bisa berkarya juga. Survive begitu. Lagi ya. Iya. Akhirnya menemukan properti syariah itu. Ya, alhamdulillah. Apa sebelumnya ada usaha yang lain? Enggak, waktu itu singkat cerita begitu. Jadi saya kebetulan ada kawan, ya alhamdulillah ini. Kalau kita itu berkawan dengan orang-orang yang soleh ya, ternyata keberkahan itu selalu kita dapatkan. Artinya kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat itu kita rasakan gitu. Nah, ini terbukti ketika saya akhirnya masuk ke kota Kediri atau ke wilayah Kediri. Ternyata Allah itu luar biasa. Allah itu maha pemberi rezeki. Allah yang ngasih rezeki kepada hambanya begitu ya. Akhirnya saya di Kediri dipertemukan dengan kawan yang kebetulan kawan ini dia sudah lama merintis usaha properti. Namun di kota lain. Sedangkan di kota Kediri belum ada. Gitu. Akhirnya saya ditawari, bagaimana kalau kita buka di wilayah Kediri. Akhirnya awal-awal saya sempat agak menolak begitu ya. Kenapa? Karena waktu itu saya enggak punya pengalaman di dunia properti. Backgroundnya jenengan? Ya, padahal
sebenarnya saya juga orang teknik, tapi tekniknya bukan teknik sipil atau teknik arsitek, tapi teknik industri. Kalau memproduksi manufaktur mungkin bisa ya menguasai di bidang itu. Tapi kalau ini membangun sesuatu dari nggak ada kemudian menjadi ada itu bangunan baru itu masih baru gitu. Akhirnya saya utarakan. Saya kayaknya belum bisa menerima tawaran ini. Saya takut nanti ketika kawan ini mengajak saya kerjasama, takutnya malah tidak membawa pada kemajuan, tetapi malah justru nanti kerugian yang didapat. Nah, tapi singkat cerita akhirnya kawan ini meyakinkan kepada saya. Ya, alhamdulillah ikatan persaudaraan sama Muslim itu luar biasa ya. Jadi ibarat sebuah bangunan, Muslim satu Muslim yang lain itu saling menguatkan. Sehingga ketika saat itu saya bimbang begitu dalam hal kemampuan, saya dikuatkan sama kawan-kawan ini. Alhamdulillah mulai belajar begitu di sebuah set begitu di mana di situ dimulainya usaha yang baru begitu, properti. Akhirnya ya saya jadi menikmati dan belajar gitu di situ, dan saya rasakan luar biasa bahwa ternyata properti yang selama ini diidentikan dengan usaha yang sering membuat orang itu kapok misalnya, biasanya sering menipu, sering abal-abal begitu. Ini ternyata tidak seperti itu. Ini properti syariah, properti yang berbasis syariah begitu ya. Akad-akadnya diatur dalam prinsip syariah, prinsip Islam begitu. Nah, terus pertanyaan saya ini, kenapa kok jenengan menerima nih dengan tawaran yang properti kan banyak nih, terus ditawarin properti yang syariah, padahal properti konven juga ada. Lah, kenapa jenengan kok memilih ke properti syariah dan ini menurut saya benar? Nah, itu apa menurut jenengan?